Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Sebagai pengantin baru, Windy coba berbaur akrab dengan mertua perempuannya. Hingga yang sebelumnya merasa sungkan, semakin hari semakin dekat saja. Dia harus bisa mengambil hatinya, karena akan tinggal bersama sebagai anak bungsu, yang kelak digadang-gadang untuk merawat masa tuanya. Beliau adalah Bu Sulis. Ibu tiga anak ini sudah menjanda sejak suami Windy berkuliah dulu. Menurut suami Windy, sang bapak meninggal karena serangan jantung. Kejadian itu menimpa saat terjadi adu mulut dengan kakak sulungnya, yang mana sang ayah mengharap agar kakaknya berhenti sebagai tukang peminjam uang. Karena saat itu, para tetangga selalu mengunjung tentang bunga cukup besar yang ditimpakan. Namun nasihat ayah selalu ditentang, dengan alasan tidak bisa bekerja selainnya. Padahal kakak punya keahlian di bidang servis elektronik, yang jika dilakoni, pasti juga menghasilkan. Percekcokan sengit terjadi antara ayah dan anak, yang kala itu ayah sudah tidak tahan dengan omongan adiknya, paman dari kakak sulung. Ternyata paman juga meminjam uang dari kakak, yang saat jatuh tempo belum sanggup melunasi. Dan dengan tega, kakak menyita sepeda motor pamannya. Padahal sepeda motor itu adalah alat untuk mencari uang, di mana paman menjadi ojek di salah satu tempat makan wali. Bentakan demi bentakan yang kakak lontarkan membuat ayah kambuh, yang pada akhirnya meninggal dunia saat perjalanan ke rumah sakit. Semenjak itulah ibu tinggal bersama anak bungsunya, yang sekarang menjadi suami Windy. Meski musibah itu fatal, namun pihak keluarga sudah memaafkan kakak sulung, yang pada akhirnya berhenti sebagai rentenir dan ikut anjuran almarhum ayah, yakni sebagai tukang servis berbagai mesin elektronik, yang tanpa diduga begitu ramai pelanggan yang datang. Sambil menunggu suami pulang, sore ini Windy ngobrol bersama mertuanya di ruang keluarga. Kehangatan mereka terlihat di sana. Windy mendengarkan kisah demi kisah yang dituturkan, yang ternyata ibu mertuanya pernah menjadi tenaga kerja wanita cukup lama, tepatnya di Saudi Arabia. Di saat itu suami Windy masih bersekolah SD. Bu Sulis bercerita panjang lebar tentang pengalamannya semasa hampir 9 tahun berada di Arab, yang mana beliau sudah pernah berhaji atas kehendak sang majikan. Setelah memutuskan hidup bersama keluarganya di kampung, beliau mulai bekerja pada pabrik tekstil. Ada satu kisah yang sangatlah ramai kala itu. Ucap Bu Sulis menyambung kisah hidupnya. Beliau menuturkan tentang cerita yang terkenal dengan sebutan pabrik hantu. Windy yang hobi dengan kisah-kisah misteri tampak sangat tertarik. Dia pelankan volume televisi, lalu mulai mendengarkan dengan seksama. Kisah berawal dari seorang pemudi yang bernama Hesti. Wanita itu mengaku sudah bekerja beberapa hari di pabrik, bahkan sampai lembur pula. Namun dia tidak tahu kalau ternyata pabrik tersebut sudah tidak beroperasi. Pabrik tersebut sudah ditutup cukup lama.
Hesti berasal dari sebuah desa di kota Semarang. Sudah beberapa kali mengajukan diri bekerja di pabrik sekitar, namun tidak kunjung mendapat pekerjaan yang dicari. Hingga dia mendapatkan lowongan pekerjaan dari sebuah surat kabar, di mana ada satu perusahaan yang membutuhkan banyak karyawan. Melihat ada peluang, pada akhirnya Hesti memutuskan merantau ke Jakarta, di mana pabrik itu berada. Saat meminta izin, semula ayah bundanya tidak setuju. Karena selain tempatnya yang jauh, juga tidak memiliki saudara di sana. Apalagi Hesti seorang perempuan yang sudah tentu bahaya mengintai setiap saat. Namun Hesti terus berontak. Dia meyakinkan pada orang tuanya bahwa sudah tidak zamannya lagi seorang perempuan dikekang. Sekarang masanya para wanita mengejar cita-citanya, termasuk dia yang akan mengadu keberuntungan di sana, karena tidak ada pekerjaan yang didapat di wilayahnya itu. Kalau nanti kamu tidak kerasan, kamu pulang saja. Ucap ibunya mengalah demi sang anak. Dengan berbekal restu dari orang tuanya, berangkatlah Hesti ke sana dengan diawali bismillah. Karena saking girangnya, dia tidak menaruh banyak pertanyaan dan semacamnya. Dia hanya mengingat di mana alamat PT tersebut dan kepada siapa dia harus bertemu. Dan tibalah dia di sekitaran lokasi sekitar pukul 6 pagi. Maaf mas, bisa minta tolong antarkan saya? Hesti menemui salah satu ojek di pangkalan. "Mari mbak," ucap ojek setelah Hesti menyodorkan alamat di secarik surat kabar. Ternyata lumayan jauh juga alamat tersebut. Ojek itu sempat kebingungan karena mencari alamat yang dituju belum juga ditemukan. Setiap kali bertanya pada beberapa security, mereka tidak tahu di mana alamat PT tersebut. Hesti mulai merasa aneh. Seharusnya pabrik sebesar itu dikenal luas, apalagi sampai iklan di surat kabar. Setelah muter-muter beberapa lama, Hesti tidak mengajak beristirahat di sebuah masjid. Namun niatnya itu diurungkan saat sekilas dia melihat sebuah plang. Dia melihat dari kejauhan plang tersebut bertuliskan PT yang dimaksud. Mas, muter-muter, lalu belok kiri ya. Tadi aku melihatnya di sebelah sana, ucap Hesti. Dengan bergegas, dia mengarahkan ojeknya menuju ke sana. Sang ojek hanya menurut saja. Mungkin dia sudah merasa capek, diajak berkeliling. Saat Hesti membayar, dia melihat raut muka tukang ojek tersebut agak keheranan. Hesti tidak menggubrisnya. Yang ada di benaknya adalah rasa sukacita karena sudah sampai pada lokasi tujuan. Ojek meninggalkan Hesti dengan penuh keheranan. Sementara itu, Hesti memandangi pabrik megah di depannya. Sangat besar sekali. Dilihat dari depan saja sudah menunjukkan kalau perusahaan tersebut adalah perusahaan bonafit, bukan abal-abal. Hesti tersenyum sendiri. Dia merasa bangga melihat pabrik tersebut. Dengan menenteng tas berisi pakaian, dia masuk dan menemui security di sana. Lalu dia pun menyampaikan tujuannya. Namun seperti enggan menjawab, sang security itu hanya menunjukkan arah saja, yang kemudian memberi kode agar dia mengikutinya. Hesti yang merasa sungkan mengikuti langkah security tersebut. Sepanjang melangkah, Hesti kagum melihat pabrik yang sungguh besar. Juga banyak sekali karyawannya yang aktif bekerja. Itulah yang dia lihat saat pertama kali masuk. Namun dia merasa perusahaan ini agak monoton karena semua karyawan tidak saling berkata. Semua seperti menunduk dan tidak ada yang bersuara. Mungkin di sini peraturannya memang begitu, pikirnya. Tidak lama kemudian, sampailah di tempat tujuan yang dimaksud, yakni ruang HRD, di mana dia akan menanyakan tentang kontrak kerja dan hal-hal yang berhubungan dengan kerjaan. Namun tidak disangka, sang HRD tidak banyak bicara. Dia hanya menyodorkan sebuah kertas dengan tulisan kontrak kerja dan sepasang seragam. "Kamu bisa mulai kerja dari sekarang, dan selama 3 hari ke depan, kamu diharuskan lembur,"
Ucapan itu yang didengar dari Hesti dari HRD tersebut. Pikiran macam-macam dia buang jauh-jauh. Baginya sangatlah aneh kalau anak baru langsung disuruh bekerja di jam segitu. Ditambah lagi diharuskan lembur. Namun Hesti memantapkan diri. Dia merasa amat bersyukur sudah diterima kerja. Setelah itu dia pamit dan menjabat tangan sang HRD. Hatinya mulai berfirasat kurang baik ketika dia merasakan tangan sang HRD sangatlah dingin. Lagi-lagi dia segera menepis segala macam pikiran anehnya. Setelah berganti pakaian, Hesti langsung menuju tempat kerjanya. Tempat yang sebelumnya ditunjukkan oleh security. Sempat dia melirik kawan-kawannya, namun tidak ada suara. Semua menunduk, terdiam. Sudahlah. Yang penting fokus bekerja. Batin Hesti membuang hal aneh itu. Perihal lembur, ternyata PT itu memberikan mes dan makan gratis. Disediakan juga segala kebutuhan mandi, juga pakaian seragam bagi seluruh karyawan. Yang mana ada kantin khusus yang menyediakan menu setiap waktu beristirahat, termasuk menyediakan makan 3 kali sehari. Saat Hesti berada di kantin pun semua sama, tidak ada yang mengobrol dan semua tertunduk. Begitupun si empunya kantin, mukanya pucat pasi tanpa ada ekspresi apapun. Sampai di situ, Hesti masih tidak curiga perihal pabrik tersebut. Dia hanya mengikuti alur saja, yakni ikut terdiam tanpa mencari seorang kenalan. Mungkin dalam beberapa hari ke depan, dia akan paham dengan aturan pabrik. Itulah yang ada di benaknya. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi, yang berarti shift lemburnya usai. Meski ada beberapa karyawan yang lembur bersamanya, namun suasana benar-benar sunyi. Semua terdiam dan hanya fokus bekerja. Tidak ada obrolan santai sebagai pengobat kantuk. Anehnya, rasa kantuk dan capek tidak dirasakannya. Membayangkan lawan perjalanan yang langsung disambut pekerjaan tanpa minum vitamin, secara logika seharusnya Hesti tidaklah kuat. Namun dirinya tidak merasa capek dan ngantuk. Saat di mes dia langsung masuk dan berbaring. Namun sungguh ajaib, rasa kantuk maupun capek tidak menderanya. Dia masih sangat bugar dan sangat fit. Dia hanya membolak-balikkan badan melihat karyawan lain yang juga masih terjaga. Mbak berasal dari mana? Hesti coba membuka percakapan pada salah satu karyawan di sebelahnya. Namun yang diajak bicara hanya acuh. Dia asik melamun tanpa menjawab pertanyaan Hesti. Menoleh pun tidak. Keesokannya di hari kedua pun sama seperti itu. Semua karyawan bekerja dengan saling diam dan wajah pucat, seakan tidak menampakkan tanda kehidupan. Hesti masih bertahan dengan rasa penasarannya. Dia menyimpan segala pertanyaan di hati. Di saat hari ketiga, barulah dia yang usai haid tersadar. Dia yang hendak sholat menyadari kalau dari hari pertama dia bekerja, tidak ada satupun karyawan maupun atasannya yang sholat. Dia juga tidak melihat ada musola di sana. Selain itu, beberapa hari ini dia tidak mendengar azan. Padahal masjid tidak terlalu jauh, karena kawasan tersebut bersebelahan dengan pemukiman warga. Dari situlah perasaan Hesti mulai tidak karuan. Sungguh sesuatu hal yang mustahil. Seharusnya panggilan untuk sholat itu terdengar nyaring, karena kemarin dia berniat istirahat di masjid sekitar pemukiman yang letaknya beberapa meter saja dari lorong masuk pabrik. Badannya pun mulai gemetaran, lemas dan lemah menggerogoti setiap persendian. Dia merasa yakin ada yang salah dengan pabrik tersebut. Pikirannya mulai tidak tenang. Ditambah lagi raut wajah pucat pasi para karyawan lain. Sesuatu yang sungguh menakutkan merasuk di jantungnya. Hesti yang seperti terjaga dari mimpi itu memperhatikan dirinya sendiri. Dia yang bercermin di wastafel kamar mandi sangat tercengang. Terlihat bayangan itu sangat jauh berbeda. Dia melemah seperti orang kurang gizi. Mukanya pun pucat, menjadi seperti orang-orang di pabrik. Seketika dia menjadi pening. Jantungnya berdegup lebih cepat.
Yang ada di pikirannya hanyalah ingin keluar dari sana. Harusnya aku menyadarinya dari awal. Gumamnya. Dia pun berlari keluar, mencari di mana tepatnya pintu gerbang berada. Tapi langkahnya terasa berat. Dia seperti kehilangan tenaga. Sekuat apapun mencoba untuk berlari, tetap saja hanya langkah kecil yang dilajukan. Dalam ketegangan itu terdengar suara-suara lirih memanggil agar kembali. Namun Hesti yang ketakutan tidak menggubris. Dia terus berusaha mencari cahaya di luar pabrik, sementara hatinya terus mendengukan asma Tuhan tanpa henti. Di mana saat itu hanya Tuhan sebagai satu-satunya tempat meletakkan harapan. Ketegangan semakin menjadi ketika karyawan lain muncul secara bersama-sama. Seperti dikomando, mereka melangkah dengan berat hendak menggapai Hesti. Namun kali ini penampakan mereka hangus terbakar, yang setiap anggota badan mereka penuh luka bakar hebat. Seketika, perempuan itu menjerit histeris. Namun jeritan itu hanya di batin saja, karena dia juga merasa lidahnya keluh dan begitu lemah nada suaranya, sehingga tidak ada suara sekecil apapun yang keluar dari mulut. Tanpa putus asa, Hesti terus mencoba melangkah, menghindari setiap gapean tangan para karyawan. Sungguh pemandangan yang amat mengerikan. Doanya yang tanpa putus membuahkan hasil. Terlihat satu cahaya yang menunjukkan pintu gerbang. Namun masih ada tantangan yang lebih berat lagi. Dia harus melewati security untuk bisa keluar dari sana. Bayangan wajah sangar security sempat terlintas. Ibu, bantu aku, Bu. Batinnya terisak. Dia mengingat betapa telah membuat ibunya sakit hati saat akan berangkat, yang dengan keras dia mendebat orang tuanya demi bekerja di situ. Barulah sekarang dia merasa menyesal dan menyadari kalau sikapnya itu salah. Di saat tiba di pintu gerbang, dia merasa Tuhan menunjukkan arah yang tepat. Secara refleks, Hesti berbelok ke belakang pos security. Yang ternyata ada satu pintu terbuka di sana. Dan cahaya di luar pun nampak cerah. Tanpa pikir panjang, dia segera keluar dari sana. Di saat itulah semua menjadi gelap. Tidak ada lagi orang-orang yang mengejarnya. Semua tidak nampak. Hanya suara lirih memanggil namanya yang terus berkumandang. Disusul aroma daging terbakar yang menyengat. Hesti, Hesti, kembalilah nak. Dia pun mampu keluar. Cahaya matahari yang menyilaukan membuat dia tumbang seketika. Setelah beberapa lamanya, Hesti pun tersadar dan dia sudah berada di pintu gerbang masuk kawasan pabrik. Dia dikerumuni beberapa orang yang diantaranya nampak seorang ustadz. Pak ustadz tersebut terdengar melantunkan ayat suci yang sangat fasih. Dan begitu melihat Hesti tersadar dengan masih ketakutan, beliau langsung menyodorkan air putih sebagai obat penenang. "Minumlah nak, semua sudah aman," ucap Pak ustadz. Saat Hesti bangkit dan selesai meminum air tersebut, Pak ustadz menepuk-nepuk bahunya dari arah belakang. Apa yang terjadi padaku, Pak ustadz? Tanya Hesti kemudian. Tampaknya ingatannya belum pulih. Dia belum mampu mengingat kejadian yang telah menimpanya. Sejenak Pak ustadz terdiam dan menjawab. Saat Hesti benar-benar tenang, justru Pak ustadz bertanya kepadanya, mencoba menyuruh agar Hesti mengingat apa yang telah menimpa. Di saat itulah perempuan cantik itu menangis. Dia menceritakan apa yang telah dialami sepanjang 3 hari ini. "Dialah yang telah menemukan kamu. Dia juga yang memberitahuku," ucap Pak ustadz sambil menunjuk salah seorang wanita. Dialah Bu Sulis, mertua Windy yang kala itu sedang perjalanan pulang dari pabrik tempatnya bekerja. Yang mana di siang itu dia izin pulang lebih awal karena kurang enak badan. Namun Bu Sulis menahan rasa demam yang dirasakan saat melihat seorang gadis tergeletak tanpa daya, yang kemudian meminta bantuan warga sekitar. Melihat tidak ada tanda-tanda kejahatan, warga memutuskan melibatkan seorang ustadz. Terima kasih, ucap Hesti pada Bu Sulis. Pak ustadz mengatakan bahwa Hesti hampir saja terbawa ke alam lain dan takdir berkata bahwa dia masih selamat. Sementara dari penuturan warga,
PT yang dimaksud sudah lama tidak beroperasi, yang disebabkan kebakaran hebat dan menewaskan banyak orang di dalamnya. Hesti terdiam sesaat dia mengingat kala mendapat panggilan dari PT tersebut. Dia teringat bahwa tidak pernah sama sekali menaruh atau mengirim lamaran ke sana. Sementara seragam yang dia kenakan semua tidak ada. Dia masih memakai baju yang sama saat pertama kali datang. Selama 3 hari, dia berhalusinasi makan, kerja, dan tidur seorang diri di dalam pabrik tua yang gelap. Windy bergidik merinding mendengar cerita Bu Sulis. Kisah yang menyeramkan itu membuat para perantau waspada saat ada panggilan interview. Karena bisa jadi kisah ini akan terulang, di mana mereka akan menemui pabrik hantu. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.